Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim, Kecamatan Pendamping PKH Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam suasana yang sangat luar biasa ini. Izinkan saya untuk bagaimana menjelaskan terkait masalah pentingnya penanganan stunting dengan metode stimulasi, yang mana kita ketahui bersama bahwa pencegahan dan penanganan stunting ini tidak hanya diupayakan melalui pemenuhan nutrisi belaka, akan tetapi perlu ada kemudian kolaborasi antara kesehatan, kebersihan, kemudian kesehatan, nutrisi, kemudian dengan stimulasi. Karena itu terbukti menekan angka kenaikan kasus stunting di Indonesia. Kemudian, apa sebenarnya pentingnya stimulasi kepada bayi 0,6 bulan? Ini sangat penting karena di 1000 hari pertama kehidupan itu anak disiap ke sel otak anak 1 miliar itu pada anak itu perlu kemudian itu dirangsang agar sel-sel saraf-saraf neuron itu bisa bersambung dengan baik sehingga anak itu mempunyai atau cepat untuk mendapatkan kecerdasannya. Ya. Ada beberapa hal yang kemudian perlu kita harus ketahui bahwa anak di usia 0 sampai 3 bulan itu gejala-gejala atau apa-apa yang dia harus sudah capai sebenarnya antara lain contoh dia sudah bisa untuk tersenyum ketika bertatapan mata dengan kita, dia sudah bisa berekspresi, dia sudah bisa kemudian merasakan senang, kaget ketika mendengar suara ini, dia sudah bisa melihat tangannya sendiri. Kemudian di usia 0 sampai 6 bulan itu anak sudah bisa untuk kemudian menegakkan kepalanya, sudah bisa kemudian mempertahankan posisi kepalanya seperti ini. Dia sudah bisa untuk apabila gejala-gejala itu anak Anda sudah belum bisa untuk mencapai hasil itu, segera konsultasikan kepada dokter atau petugas kesehatan atau petugas puskesmas terdekat untuk berkonsultasi lebih lanjut, karena itu merupakan gejala atau keterlambatan seperti itu merupakan gejala stunting. Contoh kalau kelas 0 sampai 6 bulan itu sudah bayinya biar menggenggam mainan belum bisa, harusnya sudah bisa mengeluarkan suara gembira atau bernada tinggi, harusnya sudah bisa mengangkat secara kepala secara mandiri tapi belum bisa, maka segera konsultasikan dengan dokter. Oke. Ada beberapa tips stimulasi bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Yang mana stimulasi itu tidak harus kita memberikan anak mainan, tidak, tapi cukup dengan hal-hal sederhana itu sudah bisa membantu anak untuk bagaimana dia bisa berkualitas secara akal dan fisik. Antara lain sebenarnya itu mengajak ngobrol. Ya, saya contohkan ya. Andaikan, Lana, anakku, kamu bikin apa hari ini? Sudah makan? Itu. Ini salah satu tips agar bagaimana anak bisa merespon sejak dini, bagaimana dia bisa menanggapi apa yang kita ini. Oke. Kemudian bernyanyi juga itu salah satu stimulasi. Bagaimana kita menstimulasi otak bayi melalui lagu-lagu pengantar tidur. Itu bermanfaat sekali bagi kognitif bayi. Contohnya Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo. Itu kemudian merangsang kognitif bayi agar dia lebih
aktif. Kemudian menyentuh bayi dengan kasih sayang. Saya contohkan ya, itu, daripada Anda belikan mainan yang jutaan, mendingan la 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 la, la. Itu saraf-saraf yang ada dalam tubuh bayi itu kemudian berkembang secara positif. Akhirnya itu kemudian bayi dapat antar chemistry, itu antar chemistry anak dengan orang tua itu terjalin secara luar biasa lah begitu toh. Kemudian ajak bermain ya, orang-orang tua yang sibuk apa harus kemudian kita meluangkan waktu sejenak untuk bagaimana kita bermain supaya kemampuan sensorik dan motorik bayi itu kemudian sederhana. Contoh, anak-anak itu tepuk tangan dulu. Ya, itu hal sederhana tapi sangat berarti. Kemudian untuk menambah perbendaharaan kata pada baik, kita bisa juga kemudian membacakan buku atau dongeng. Itu kemudian bisa mencerdaskan otak, karena itu bisa perbendaharaan kosakatanya itu pasti akan lebih banyak kalau sementara mendengar. Kemudian mendengar musik sejak dalam kandungan ibu hamil itu sebenarnya sudah ada stimulasi musik supaya lebih mengasah lebih dini, sejak dini kecerdasan otak pada anak itu. Kemudian memijat bayi secara perlahan, itu juga itu mendekatkan hati ibu dengan anak. Selain itu pijatan juga memiliki manfaat, yaitu untuk membentuk mental, fisik dan sosial anak. Andaikan seluruh tahapan-tahapan atau stimulasi ini berjalan anak, itu insya Allah kita bisa kemudian menekan angka stunting di Indonesia ini. Kita pahami bersama bahwa memang stunting ini tidak banyak kemudian yang memahami bagaimana penanggulangannya, tapi mulai dari sekarang kita harus senantiasa mensosialisasikan. Kami sebagai pendamping, tugas kami adalah bagaimana mengedukasi, memotivasi, kemudian memberi satu kasih. Itu ketika itu sudah berjalan semuanya, maka kita Tanoto Foundation no stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.